Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan. Hari ini ingin menjelaskan tentang aktivisme digital. Perkembangan internet telah merevolusi cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dulu, perubahan sosial lahir dari demonstrasi di jalan, tetapi kini perjuangan itu bergeser ke dunia digital. Setiap unggahan, hashtag, dan video dapat menjadi bentuk baru perlawanan. Namun, di tengah kebudayaan itu, muncul perdebatan. Apakah aktivisme digital benar-benar membawa perubahan nyata atau hanya sekedar selektivism, yaitu aktivisme pasif yang berhenti di layar tanpa aksi lapangan. Aktivisme digital menjadikan setiap individu bagian dari jaringan perubahan global. Media sosial seperti Facebook, X atau Twitter, dan Instagram tidak lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi menjadi alat mobilisasi sosial yang mampu mengguncang sistem politik. Seseorang yang dulunya hanya penonton, kini dapat menjadi penggerak opini publik. Dengan satu unggahan saja, pesan dapat menjangkau jutaan orang lintas negara, menunjukkan bahwa kekuatan perubahan kini ada di ujung jari setiap warga dunia. Media baru membawa semangat kebebasan yang sebelumnya dibatasi oleh kekuasaan. Jika media tradisional sering menjadi alat negara, kini internet menjadi ruang terbuka bagi semua suara. Relasi kekuasaan pun berubah. Rakyat tidak lagi sekedar penerima informasi, tetapi produsen narasi. Setiap warga dapat menjadi jurnalis, setiap komunitas dapat menjadi media. Inilah inti dari demokratisasi informasi di era digital. Kekuatan komunikasi kini berpindah dari elit ke masyarakat. Istilah selektivism menggambarkan aktivisme yang ringan, cukup dengan like, share, atau menandatangani petisi. Banyak yang memandangnya sebagai aktivisme malas karena tidak menuntut pengorbanan fisik. Namun, kita tak bisa memandang sebelah mata. Dalam masyarakat digital, tindakan kecil bisa menumbuhkan kesadaran kolektif. Sebuah unggahan bisa memicu diskusi, dan diskusi bisa berubah menjadi aksi nyata. Artinya, dapat menjadi langkah pertama menuju keterlibatan sosial yang lebih dalam. Salah satu contoh studi kasus yang terjadi di satu negara di Afrika, yaitu Mesir. Revolusi Mesir 2011 berawal dari kemarahan rakyat terhadap pemerintah otoriter Husni Mubarak yang penuh korupsi, ketimpangan, dan kekerasan aparat. Pemicunya adalah kematian seorang pemuda yang bernama Khalid Said yang disiksa hingga tewas oleh polisi. Kejadian ini memicu lahirnya laman Facebook We Are All Khalid Said yang dibuat oleh Wael Ghonim. Melalui media sosial, masyarakat Mesir menyuarakan perlawanan, mengorganisir protes, dan menyebarkan semangat perubahan. Dari ruang digital, mereka turun ke jalan, terutama di lapangan Tahrir di Kairo, menuntut keadilan dan demokrasi. Setelah 18 hari, aksi besar-besaran yang dimobilisasi lewat internet, Hosni Mubarak akhirnya mundur pada 11 Februari 2011. Peristiwa ini membuktikan bahwa aktivisme digital mampu mengubah kesadaran menjadi kekuatan nyata dan simbol kekuatan rakyat di era internet. Dari layar komputer, lahirlah revolusi, membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi alat demokrasi paling kuat di abad modern. Selanjutnya, studi kasus WikiLeaks. WikiLeaks yang didirikan oleh Julian Assange bukan sekedar situs kebocoran dokumen. Ia adalah simbol transparansi global. Dengan membocorkan dokumen diplomatik dan militer rahasia, WikiLeaks menantang monopoli informasi yang selama ini dikuasai negara. Casey Finlay menyebutnya sebagai arsip demokrasi alternatif karena memberi rakyat akses terhadap kebenaran yang disembunyikan. Inilah bukti nyata dari perlawanan digital, menggunakan data untuk melawan kekuasaan dan mengembalikan kendali informasi kepada publik. Aktivisme digital adalah cerminan zaman, di mana keberanian menulis kebenaran, berbagi kebenaran, dan menyuarakan kebenaran menjadi bentuk baru perjuangan. Dunia kini tidak kekurangan pejuang, hanya butuh lebih banyak suara yang berani bersuara, baik di jalanan maupun di layar. Sekian dari saya, terima kasih.